Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kabar mengejutkan darinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan itu untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang fokusnya hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu yuk, ada energi seperti apa pada saat ini antara kamu dengan dia, ya teman-teman. Di sini ada energi cinta, ada energi perasaan, ada energi menawarkan hati dan menawarkan cinta, ya, datang dengan memberi cinta dan sayang. Ini sangat mungkin memang selama ini kamu sudah memberikan dia banyak rasa cinta, rasa sayang gitu ya, dan mungkin begitu juga sebaliknya. Dan mungkin saja saat ini ada energi yang kamu sedang mempertanyakan apakah dia akan datang kembali untuk menawarkan cinta kembali, dan dia juga mungkin sedang berpikir apakah memang cinta ini akan dilanjutkan atau tidak, ya. Tapi di sini ada kartu yang menjelaskan bahwa adanya situasi yang mungkin ya beku antara kamu sama dia. Mungkin gak ada komunikasi, mungkin sedang saling diem-dieman, sedang acuh tak acuh, sedang saling merindu. Tapi di sini ada situasi yang diharapkan ada sesuatu yang baru, entah apapun itu ya. Mungkin bisa lebih baik, mungkin komunikasi bisa terjalin kembali, tapi ada sesuatu yang baru yang diharapkan setelah situasi yang sudah membisu, membeku ini tanpa kejelasan, ya. Nah, sesuai dengan temanya, kamu akan mendengarkan sebuah kabar tidak terduga darinya. Ya, mungkin saja kabarnya ini adalah tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah kamu sangka, sesuatu yang tidak kamu duga gitu ya, teman-teman. Ya, wow. Ada seseorang yang kalau Sora lihat ini merasa terikat sama kamu energinya ternyata ya. Ada energi terikat. Kamu adalah rumah bagi dia, dan ini adalah ada energi komitmen yang mengikat. Jadi mungkin sekali kamu sudah pasrah atau kamu sudah tidak yakin orang ini itu apakah masih bisa terikat dan berkomitmen sama kamu, tapi di sini ada energi yang positif ya. Karena sebenarnya memang banyak sekali hal-hal yang tidak harmonis yang terjadi di antara kalian. Banyak konflik kalau soal di sini ya. Ada konflik keluarga ya, mungkin ada yang belum mendapatkan restu keluarga, atau kamu kurang misalnya orang tua kamu kurang suka sama dia, atau begitu juga sebaliknya, orang tua dia kurang cocok sama kamu misalnya. Atau banyak sekali kalian tuh perbedaan pemikiran, perbedaan banyak hal gitu ya, penuh dengan emosional gitu ya, konflik-konflik yang belum selesai lah ya. Tapi mungkin akan terjadi sesuatu ke depannya, nanti kita akan lihat lagi teman-teman. Wow, kabar yang mengejutkan dari dia, salah satunya akan ada persatuan kembali ya. Ini adalah sesuatu yang tadi Sora udah bilang, setelah ada situasi yang beku, ternyata ada kabar tidak terduga dari dia ingin menyatukan kembali, karena di sini memang ada ikatan jiwa. Jadi meskipun tidak ada kata-kata, tidak ada komunikasi, jiwa itu masih terhubung dan terkoneksi teman-teman ya. Karena memang hubungan ini sangat kuat sekali secara emosi, secara perasaan. Ini sangat dominan sekali ya, masalah perasaan. Namun namanya perasaan dengan elemen air ini juga pasti banyak emosi yang naik turun di sana ya, banyak kelabilan ya. Di sini kamu berdiri dengan Pisces, Cancer dan Scorpio ya. Kamu mungkin sekali ada perang ego di sini. Kamu berdiri dengan orang yang mungkin keras juga ya. Kamu juga mungkin ada ego sendiri ya, ada kerasnya sendiri, begitu juga dengan dia. Jadi memang keduanya ini adalah punya bentrok ego, dan mungkin sekali kamu tidak menduga ya akan datang kabar dari dia, karena kamu merasa bahwa mungkin orang ini sangat ego, ada sisi sombongnya dia gitu ya. Tapi ternyata tidak terduga ada energi dia merasa terkoneksi sama kamu.
Ada jarak di antara kalian ya, baik secara fisik maupun ada energi ya. Di sini memang ada yang LDR, dan kalau Saudara lihat ada jarak di antara kalian yang membentang, yang kalau Saudara lihat ya saat ini ada energi kepingin untuk bersatu kembali ya. Ketika saling berjauhan, tapi sebenarnya kalian tuh saling memantau, saling melihat, saling tetap terkoneksi walaupun berjauhan, teman-teman ya. Dia itu dari jauh itu seolah-olah sangat dingin, seolah-olah menarik diri gitu ya. Dia seolah-olah tidak berbuat apa-apa ya. Banyak yang mungkin ya, banyak melarikan diri dengan banyak bersenang-senang ya, tidak fokus ya teman-teman. Dan mungkin mencari pelarian. Tapi ini juga hubungan yang banyak terpengaruh oleh pihak luar, teman-teman ya. Tapi ketika masa isolasi tersebut, ketika kalian sedang sama-sama saling diam, saling beku, di sini banyak pemikiran, teman-teman. Dia juga banyak berkaca dengan egonya ya. Jadi kalian itu sebenarnya sama-sama dingin, sama-sama punya pemikiran sendiri, sama-sama keras ya, sama-sama saling memantau tapi ya. Tapi kayak nunda-nunda pergerakan. Nah, di saat itulah banyak yang mendapatkan pencerahan secara spiritual. Ya, memang kalau Saudara di sini ada yang menjalankan proses spiritual, atau ada juga yang memang mendapatkan petunjuk atau bimbingan dari alam semesta ini, teman-teman. Ya. Dan yang dia jadi fokusnya dia, salah satunya dalam hubungan ini adalah masalah finansial. Jadi kalau Saudara bilang tadi ada beberapa isu ya, ego. Terus juga di sini tentang masalah keluarga gitu ya. Tapi di sini juga sangat mungkin masalah finansial mempengaruhi hubungan ini ya. Khususnya kalian yang punya divine feminim energinya ya, ini sudah merasakan bahwa ada energi intuisi kalian, sesuatu akan terjadi ketika berjarak di antara kalian ini ya. Jadi dia mendapatkan energi intuisi ya, terkoneksi. Sebelum kita lihat lebih lanjut, ada apa dengan dia? Ya, kabar mengejutkan apa? Kita coba lihat dulu siapa orang ini. Oke. Yang pertama, orang ini memang penuh dengan misteri ya, teman-teman. Orangnya itu cenderung banyak diam, ya, pasif gitu ya. Tipe yang banyak sekali menyimpan dan merenung ya. Dan di sini tapi ada beberapa yang juga, tapi nggak semua. Itu punya sisi dualitas, jadi ada sisi keraguan-raguan di sana. Makanya dia lebih memilih untuk diam, mengikuti intuisinya. Ya. Orang ini tuh banyak mengalami stres, ya, kepikiran, gitu ya. Kalau Saudara lihat di sini banyak yang punya level untuk ngadepin stres itu agak lemah ya. Jadi dia tuh cenderung emosional, cenderung kepikiran ya, tapi saat ini juga sangat mungkin penuh dengan energi merasa bersalah. Jadi mungkin banget banyak masalah hidup yang dia tidak bisa menghadapi ya. Dan kalau Saudara di sini ada energi ketidaktenangan, anxiety, kegelisahan ya. Jadi mungkin banget ketika banyak tekanan ya, respon pertama dia ya cenderung egonya keluar gitu ya. Dan tuh dia tadi ya, ketakutan, stres itu diulang-ulang terus, teman-teman. Ya, sehingga dia itu memilih untuk diam, menarik diri, mungkin mau istirahat, ya, stop untuk berpikir yang terlalu banyak dulu ya, teman-teman. Karena memang banyak sekali kesetresan dia, ya. Untuk zodiak Saudara akan bacakan sambil jalan, dicek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, lalu ada Gemini, Libra, ya. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia ya. Dan kalau Saudara lihat orang ini tuh kalau udah ribut ya, lagi ribut itu orangnya nggak mau kalah ya, orangnya nggak mau kalah ya. Komunikasi sama kamu juga bermasalah. Orang ini cenderung ego, menyerang kalau lagi berdebat dan sebagainya ya. Orangnya juga kalau Saudara lihat di sini nggak mau kalah gitu ya, dan bisa cenderung keras banget sikapnya ya. Orang ini tuh tapi punya keinginan yang kuat. Jadi kalau dia pingin kan sesuatu, dia akan fokus ke sana ya, dia akan mengejar ambisi dia untuk ke sana ya. Jadi mungkin sekali saat ini dia sedang fokus, sangat-sangat fokus, dan sedang sangat-sangat mengejar keberhasilan. Ada tambahan dari Aquarius dan Cancer. Ada kabar mengejutkan apa dari dia?
ya. Selain dari kenyataan bahwa hatinya dia terkoneksi sama kamu, dia menginginkan persatuan. Ada energi twin flames yang ternyata dia rasakan. Belum tentu dia mengerti namanya twin flames ya. Itu kan nama labelnya. Tapi energinya yang dia rasakan itu seperti energi tarik-menarik, energi tidak bisa saling lepas, energi yang saling terhubung. Ada api asmara di sana yang menggebu, teman-teman. Ya. Sehingga orang ini itu seperti terpanggil untuk berubah, teman-teman. Jadi ada situasi apapun, ada tindakan dia yang dia terdorong untuk berubah, gitu ya. Kamu bisa mendapatkan kabar mengejutkan dari dia, ada sesuatu yang berubah, entah dia berubah pikiran, entah dia berubah arah, gitu ya. Di sini adalah kabar mengejutkannya, dia mendapatkan energi tersadar, energi kesadaran, energi tersadar, ya. Mungkin sebelumnya dia banyak tidak memahami, banyak tidak mengerti koneksi di antara kalian. Sekarang ada energi kesadaran, energi mengerti ya, teman-teman. Dan energi materialisasi atau energi menjadi nyata, memanifestasikan yang jadi nyata. Jadi mungkin sama ini banyak dari kalian yang tidak menduga bahwa kedatangan orang ini, perubahan orang ini akan bisa jadi nyata, teman-teman. Ternyata bisa gitu ya. Ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan juga teman-teman, ya, energi kamu tuh sangat kuat ya. Energi kamu sangat kuat. Koneksi kamu dengan kuat, intuisi kamu juga sangat-sangat kuat. Yang membawa dia, tersadarnya pun energinya menjadi sangat kuat sekali. Energi kesadaran untuk dia, hubungan ini adalah hubungan yang spesial, hubungan yang tidak sembarangan, ya. Ada kabar mengejutkan apa lagi dari dia yang tidak kamu duga, teman-teman? Ini adalah kabar mengejutkan setelah kamu sudah memasrahkan energi kepada semesta. Di sini ada energi divine timing. Artinya ada waktu dari semesta. Akhirnya orang ini yang mungkin banyak diam, banyak ego, bisa mau berubah untuk bergerak, berubah secara perilaku, tersadarkan soal koneksi kalian. Ya, ini adalah memang waktu dari semesta, teman-teman. Ya. Karena memang ya, ketika dia sendiri itu dia jadi benar-benar bisa memahami dan menilai gitu ya, bagaimana selama ini hubungan kamu sama dia kualitasnya seperti apa yang selama ini sudah pernah dilewatin sama kalian gitu ya. Mungkin banget banyak kejadian-kejadian, banyak perihal-perihal yang dia bisa melihat sendiri kualitas diri kamu seperti apa, kualitas hubungan kalian seperti apa, kamu tuh seperti apa gitu ya. Sehingga batinnya dia itu seperti hatinya dia itu seperti mengarahkan, mengintuisikan dia untuk perubahan tadi ya, untuk menjadi nyata ya, hal yang tidak terduga ya, teman-teman. Karena sebelumnya memang banyak drama dalam situasi hubungan ini ya, komunikasi sulit, masalah banyak gitu ya. Jadi kamu juga mungkin akan mendengarkan kabar bahwa dia itu memang banyak situasi tarik-menarik antara dia butuh masalah keuangan ya, karena dia juga mungkin sedang bermasalah soal keuangan, tapi di satu sisi cintanya dia juga bermasalah. Jadi ini adalah di dalam pikirannya ada energi cinta dan uang yang bersamaan ya, teman-teman. Oke. Dan ada optimisme. Jadi sebelumnya mungkin orang ini banyak pesimis, nggak yakin soal hubungannya sama kamu, tapi kamu akan mendengar kabar dari dia bahwa ada satu optimisme ya, semangat ya, untuk dia ingin memperjuangkan hubungan kalian lagi, teman-teman. Setelah adanya perpisahan ya, mengejutkan. Kamu mungkin berpikir ketika dia menjauh dia ingin pisah dari kamu, tapi ternyata sekarang ada energi dia malah kepingin untuk memperbaiki. Jadi setelah ada perjauhan justru ingin memperbaiki. Jadi ini adalah energi yang tidak kamu duga bisa datang dari dia. Kalau ternyata setelah berjauhan justru dia pingin memperbaiki hubungan sama kamu ya. Kenapa? Ya, karena ada energi memang sangat kangen sama kamu, ada energi kangen, ada energi rindu, ada energi sangat butuh kamu yang kamu tidak menduga bahwa dia bisa bilang kangen sama kamu, teman-teman. Nih, ini tadi energi twin flame, yang ini energi soulmate recognition. Akhirnya dia menyadari, merekognisi bahwa kalian itu energinya soulmate. Energi terhubung, energi belahan jiwa, itu yang dia tersadarkan, teman-teman. Oke.
Kabarnya adalah dia juga sekarang menjadi lebih memahami kalau ini adalah energi takdir cinta di antara kalian. Dalam kesendiriannya dia bisa memikirkan bahwa ini sebenarnya adalah energi kesendirian, energi memang membuat dia menyadari ada takdir cinta di antara kalian. Karena memang sebenarnya dari awal hubungan ini jalan, sudah ada yang sebenarnya energi deja vu. Artinya apa? Dari awal dia kenal sama kamu, sebenarnya pun sudah banyak sekali energi seperti sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Artinya energi yang sudah mengenal satu dengan yang lain. Sesuatu yang seperti kok ini sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi bukan energi yang sebenarnya asing gitu ya. Dan ada energi pasrah. Sebelumnya dia itu keras banget, nggak mau berubah gitu ya. Tapi sekarang lebih kepada dia akhirnya menyadari, memasrahkan bahwa hati dia memang membutuhkan kamu, teman-teman ya. Karena dia itu terperangkap ya, dalam pikiran dia sendiri, dalam perasaan dia sendiri, karena di sini juga dia punya energi keterbutuhan sama kamu yang sangat kuat ya. Tuh. Jadi energi terhubung ini sangat-sangat kuat. Jadi dia akan datang untuk persatuan di antara kalian, tidak pernah kamu duga ya. Bahwa dia itu terpanggil juga oleh energi memori dan kenangan di antara kalian ya. Jadi orang ini itu ternyata dalam diamnya, dalam jauhnya itu masih kepikiran sama kamu, kangen sama kamu, rindu sama kamu tuh. Dan dia itu kamu tidak pernah menyangka bahwa ternyata selama ini dia menderita dengan berjauhan dari kamu tanpa ada komunikasi ya teman-teman. Dan dia ingin melepaskan pola negatif ini ya. Mungkin komunikasi kalian yang bermasalah, egonya, pola-pola berulang teman-teman ya. Karena energi persatuan nih, unity ya. Itu sampai di reunion, unity sampai keulang 3 kali ya. Oke, energi persatuannya itu sangat-sangat besar sekali. Kabar mengejutkan dari dia, isi hatinya. Teman-teman, dia itu ingin minta maaf karena dia tidak melakukan hal yang tepat sama kamu sebelumnya. Jadi ada energi permintaan maaf ya. Dan tanpa kamu duga, tidak kamu sangka, di balik egonya dia, kesombongannya dia mungkin ya, dia itu kangen sama kamu meskipun apapun yang sekarang terjadi. Kamu tuh seperti sosok malaikat buat dia. Kamu yang ada di dalam hidupnya dia, mengisi hidupnya dia. Tuh. Dan ternyata selama ini dia banyak banget menerima pertanda dari semesta ini soal koneksi kalian. Kamu banyak memberikan dia inspirasi, banyak memberikan dia pembelajaran. Ya. Sebelumnya aku menghindar tuh hanya belum siap dari kamu, teman-teman. Ya. Dan sekarang menjadi pertanyaan dia adalah apakah kamu akan bisa menerima dia kembali atau kamu ingin menolak dia. Yang akan dia lakukan ke depannya ke kamu. Apakah mungkin ada persatuan? Kabar apa yang dia ingin sampaikan? Teman-teman, dia menginginkan reunian. Aduh, kartu reuniannya sampai udah 4 kali. Harus bagaimana lagi aku menjelaskan ini, teman-teman? Ya, tuh. Yes. Menginginkan kembali, menginginkan persatuan kembali, ya, rekonsiliasi. Tuh. Karena dia menyadari memang harus memperjuangkan kamu yang selama ini paling kuat untuk dia, kamu yang selama ini paling punya value buat dia, ya. Kamu juga sangat-sangat setia, kamu berjuang untuk hubungan kalian, ya. Karena ini memang ini adalah suatu perubahan yang tidak tersangka-sangka. Orang seperti dia bisa menjalankan perubahan secara spiritual transformations ya. Jadi ada awal yang baru, teman-teman. Sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga. Tapi di sini ada energi bergerak ya. Jadi ada energi pergerakan ke kamu, walaupun memang di sini pergerakannya pun tidak cepat ya. Dalam arti bukan yang kilat gitu ya, tapi ada jelas energi yang terukur untuk adanya pergerakan, teman-teman. Ya. Jadi jangan khawatir lagi, jangan takut lagi gitu ya, karena memang di sini ada energi dia kepingin untuk terbebaskan. Nasihat buat kamu apa? Nasihat buat kamu, teman-teman, saatnya refleksi diri sendiri. Karena sepertinya emosi dia dengan emosi kalian tuh saling mirroring ya. Jadi saatnya kamu merefleksikan juga diri kamu dan perasaan kamu. Dan komunikasi dulu, teman-teman. Ketika sudah ada komunikasi, sudah ada pembicaraan, barulah segala sesuatu bisa lebih jelas ya. Karena memang sebenarnya kamu pun masih ada energi belum bisa melepaskan dia kalau dari kartu Sora ya. Intinya adalah bijak
dalam melihat arah hubungan ini ya. Akan ada kebahagiaan yang datang ya. Ini adalah abundance, keberkahan, kemakmuran dalam satu hubungan, ada perayaan ya. Jadi keberkahan itu selalu tidak dalam bentuk secara finansial aja. Mendapatkan kesempatan, mendapatkan orang yang baik, mendapatkan support system, itu sudah keberkahan tersendiri. Mendapatkan kesehatan juga itu keberkahan sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kepingin untuk ya mensupport energi abundance-nya, energi keberkahan, kesuksesan, keberhasilan, menarik hal-hal positif, membantu manifestasi positif, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ya. Kenapa ikan? Ini buntutnya loh ya, kayak buntut ikan yang merupakan lambang dari kemakmuran, keberkahan, rezeki, kesuksesan. Namanya aja sun ya, batu matahari katanya gitu ya. Membawa aura positif, optimisme ya, antusias untuk yang nggak suka semangat, yang suka letih, lemah, lesu, nggak bersemangat, supaya lebih bergairah, positif ya. Ini bukan serta-merta susuk, pelet, ataupun jimatan. Abis beli langsung jadi kaya raya, nggak ngapa-ngapain. Babi ngepet aja kerja teman-teman ya. Babi ngepet sama tuyul aja kerja. Masa kamu mau kaya nggak kerja ya? Oke, silahkan dibeli untuk membantu ya, memanifestasikan hal-hal positif ya, jadi nyata. Ini limited editions karena biasanya kalau Sora udah ambil, Sora nggak restock lagi ya, kecuali nanti kalau kamu mau PO cuma 1-2 itu teman-teman nggak bisa ya, karena aku beli itu mesti banyak puluhan di supplier, makanya harganya juga bisa lebih murah. Ini produk import, dibeli selagi masih ada, karena semua batu di Sora Tarot dipilih batunya beda juga fungsinya dan ada programnya, jadi bukan batu kristal biasa. Oke, silahkan, harganya 255.000 ya teman-teman. Bisa dibeli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa beli di Tokopedia. Di Tokopedia lebih mahal, harganya 275.000 karena ada komisi dari Tokopedia ya teman-teman. Komisinya itu yang ngambil Tokopedia, bukan buat aku. Oke. Nah, ini teman-teman bisa kasih hadiah juga buat ibu, buat kakak perempuan dan sebagainya. Teman-teman yang cowok mau pakai ya silahkan aja, kalau nggak keberatan. Ada ornamen-ornamen perempuan yang cantik. Seperti biasa, produk untuk cowok belum ada yang bagus, dan selalu Sora bilang penjualannya, Sora udah coba penjualannya itu sangat-sangat sedikit, mungkin sekitar cuma 10% atau 20% dari yang cewek punya ya. Beli selagi masih ada, stoknya masih ada. Terima kasih sudah boleh promo. Banyak loh yang beli produk di Sora itu, belinya itu berulang kali. Artinya dia tuh tiap kali Sora beli, selalu produknya itu dia beli lagi ya. Jadi orang itu kalau beli lagi pasti karena suka. Nggak mungkin dong kalau nggak suka dia beli lagi gitu ya, sampai koleksi. Salah satu cara untuk Sora membantu kamu membantu Sora. Oke, kita lihat ya. Sekarang alfabetnya kita buka teman-teman ya. Bisa dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke. Nah, intinya ada energi keberkahan yang mau datang. Teman-teman gak usah dipikirin orang ini datangnya kapan, karena dia bergerak dengan pelan-pelan. Yang pasti, teman-teman sudah tahu, tanamkan manifestasi positif bahwa ada hal baik yang mau datang nih ke dalam kehidupan aku. Ini kebanyakan yang masih ketutup Sora Tarot. Oke. PT, GW, FBOY, EINX, CDLV, dan SJ. Oke, silahkan dicek ya. Nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca bazi buat tahu jalan hidup, mau tahu prediksi 2025, atau apapun itu, silahkan ya ke Instagram Sora. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu bookingnya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.